Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dokmong dimanapun Anda berada, utamanya pemirsa FB Dakomang Indramayu. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan live dengan tema apa? Dengan tema tadi kita udah share di WA ya. Kita akan membahas dua materi yang mungkin bisa dikupas. Yang pertama adalah back to syariah, tanda syukur seorang muslim gitu ya. Kemudian tema yang kedua adalah cukupkah dengan masyarakat yang islami boleh menerapkan ideologi lain ya. Artinya banyak orang pada hari ini menyatakan ideologi sih boleh apa saja, yang penting esensinya islami gitu ya di dalamnya. Nah itu nanti kita akan kupas dua tema yang mungkin pada malam ini kita akan diskusikan. Mungkin pemirsa semua bisa interaktif ya dengan memberi komentar atau pertanyaan-pertanyaan. Ya baik, untuk lebih singkatnya kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melangsungkan live Dokmong ya, sehingga kita harus konsisten terus tayang di dalam acara ini gitu ya. Ya baik, mungkin ada pemateri yang mau menyampaikan tema satu. Mas Hamzah ya. Baik ya, kupas sedikit terkait dengan rasa syukur ya, atau bersyukurnya seorang muslim. Ya biasanya orang mengatakan syukur itu dengan sering dikatakan dengan alhamdulillah, puji syukur atas atas karunia Allah, atas izin Allah, bahwasannya semuanya apa yang kita dapatkan sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah. Hanya saja bukan hanya di dalam lisan seperti itu saja gitu, tetapi di dalam surat kemarin apa? Ibrahim ayat 7 ya. Ya dikatakan bahwa jika kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan, jika kamu kufur maka Allah akan azab. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih ya. Nah itu bahwasannya dimensi ayat ini adalah dimensi orang yang takwa, orang beriman dan orang kufur ya. Orang beriman dia akan bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikan, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian dia patuh dan tunduk kepada Allah semata. Jadi itulah refleksi rasa syukur ya, bukan hanya sebatas lisan yang tadi ya,
lisan alhamdulillah, tetapi di dalam kehidupan nyata dia refleksinya ada. Dia ketika dia bermuamalah, ketika dia pergaulan sesama manusia atau bergaulan sesama lawan jenis, semuanya diatur gitu ya. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita melakukan interaksi itu gitu ya. Kemudian tadi bahwa back to syariah, apakah rasa syukur seperti itu adalah berlebihan gitu ya? Ketika back to syariah berarti kembali kepada syariah. Nah itu apakah sesuatu yang sangat, artinya kok kejauhan gitu ya, mengkaitkan rasa syukur kok back to syariah. Nah itu orang mungkin ada sampai sejauh itu gitu ya, padahal Allah panggil ya untuk bersegera, faqiru ilallah gitu ya, bersegera kepada Allah. Jadi fakta bahwasanya berlebihan itu ya tertolak gitu ya, bahwasanya Allah perintahkan untuk bersegera kepada Allah gitu, kepada petunjuk dan larangannya. Jadi manakala back to syariah ya berarti kita sedang melakukan satu refleksi syukur kita gitu ya, yang paling inti, bahwasanya kita sedang menjalankan perintah Allah untuk menegakkan kalimat Allah gitu ya. Nah, bentuk-bentuk bagaimana syariah itu ditegakkan atau bersegera untuk kembali kepada syariah, ya faktanya pada hari ini gitu ya, syariat Allah itu hanya dipraktekkan, hanya diamalkan pada sebagian-sebagian saja gitu ya, terutama ibadah-ibadah mahdoh dan lainnya ya. Tetapi terkait dengan ekonomi, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan pergaulan, itu tidak bisa diterapkan karena faktanya sistem pada hari ini itu tidak kondusif ya, tidak dalam rangka menjalankan syariat Allah ya. Dalam kondisi seperti itu, fakta-fakta itu yang terasa dan dirasakan oleh umat secara masyarakat itu, bahwasanya nampak banyak ketidakbenaran ya, atau sehingga kerusakan-kerusakan itu nyata gitu ya, sehingga yang miskin tambah miskin karena akumulasi kapital menumpuk menuju pada beberapa gelintir orang di kita ini ya, karena sistemnya memang begitu gitu ya, kapitalis itu ya, sehingga ketika yang dirasakan kemiskinan di mana-mana, ya itulah sebuah buah daripada praktek sistem yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Itulah produk daripada pikiran manusia yang mengatur dengan aturan yang sesungguhnya dia tuh terbatas akal pikirannya gitu ya. Sehingga banyak permasalahan yang didapat pada hari ini dan membuka peluang bagi orang-orang yang melakukan kesempatan ya, karena ada celah-celah di dalam sistem itu yang bisa dia ambil ya, seperti korupsi atau yang lainnya, yang mengambil yang bukan miliknya gitu ya, atau pokoknya tidak sesuai syariah lah, sehingga celah-celah ini dimanfaatkan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan, sehingga
mereka juga menumpuk ya harta kekayaannya gitu dari hasil ya tadi, dari kebocoran, dari celah yang bisa diambil. Bagaimana pengungkapan daripada aktivitas mereka? Ternyata ya sulit gitu ya, seperti undang-undang untuk perampasan aset koruptor gitu ya, itu sulit sekali untuk disahkan ya. Mereka membuat hukum, bahkan DPR-nya sendiri menolak gitu ya. Nah itu apa yang fenomena ini berarti menunjukkan banyaknya koruptor yang mungkin kalau disahkan banyak yang terjerat gitu ya, akan dirampas oleh negara. Makanya karena ketidaksiapan ini akhirnya begitulah ya, akhirnya kekuasaan itu juga keberatan gitu ya. Jadi itulah sebuah praktek, sebuah kondisi hari ini gitu ya. Sistem bukan di dalam sistem yang benar gitu ya. Karena itu kepada Ikhwan Fillah dan saudara pemirsa semuanya, hendaklah kita bersegera untuk kembali kepada syariah Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Ya dengan upaya kita, dengan dakwah yang kita mampu gitu ya. Ya walaupun sebutir debu gitu ya di dalam perjuangan dakwah ini akan memberi dampak bagi nanti di akhirat gitu ya. Ya. Itu untuk sesi pertama, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Mancing beling loh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin. Terkait dengan rasa syukur ya, yang tadi sudah dikutip surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu sekalian bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu kalian kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Di orang yang bersyukur itu dijanjikan oleh Allah untuk ditambah nikmatnya, untuk ditambah terus nikmatnya oleh Allah. Walaupun manusia itu kan qalilan ma tashkurun gitu kan, manusia sangat sedikit bersyukurnya, manusia sangat bersyukur. Tapi Allah atau syukurnya manusia itu ya sangat tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Nikmat Allah itu kan banyak sekali kan. Kita berada di sini, bisa duduk, bisa menikmati berbicara, menikmati udara yang segar, menikmati penglihatan yang jelas, menikmati pendengaran yang bagus. Itu nikmat Allah semua, termasuk jantung yang tidak pernah berhenti berdetak, itu juga termasuk nikmat dari Allah. Termasuk di dalam tubuh kita itu ya aliran darah itu berputar terus kan, aliran atau darah itu berputar terus, mengalir terus gitu, mengalir dari sensorik ataupun
dari otaknya mungkin sampai bisa menggerakkan seluruh tubuh gitu kan, sampai bisa menggerakkan, atau kita mau kemana gitu kan, itu motoriknya ya kita bisa kendalikan atau dikendalikan oleh otak kita gitu. Maka sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Dan ketika kita sakit itu biasanya sakit hanya bagian kecil dari tubuh kita. Misalnya sakit asam urat, kakinya sakit, kakinya bengkak. Itu kan hanya bagian kecil saja, bagian kaki kan yang sakit. Tapi kerasanya seperti seolah-olah semuanya. Iya, semuanya kerasa semua, kerasa semua. Padahal hanya di bagian tertentu saja. Sedangkan nikmat Allah yang lain masih Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang lain masih Allah berikan kepada kita. Dan itu sudah diceritakan juga bahwa kalau misalnya sudah disampaikan juga ya, bahwa kalau misalnya laut itu dijadikan tintanya, kemudian pohon-pohon dijadikan penanya untuk menulis nikmat Allah itu, ya maka tidak mungkin bisa tertulis semua, walaupun lautnya itu sudah habis, air lautnya itu sudah habis, dan pohon-pohonnya juga sudah habis. Maka ya memang besar sekali. Bahkan adanya pohon itu juga nikmat bagi kita juga kan. Adanya laut itu nikmat bagi kita. Laut yang begitu luas itu terdapat kehidupan kan di dalamnya, yang bisa juga menghidupi manusia juga. Itu banyak sekali, luas sekali. Nikmat Allah itu sangat luas sekali. Sedangkan kita sebagai manusia itu ya sedikit sekali syukurnya, rasa syukurnya sedikit sekali. Jadi dengan sedikit, walaupun dengan sedikit kita bersyukur itu, Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan seharusnya rasa syukur itu ya dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Kalau misalnya katakanlah ada orang yang memberi minum ketika kita sangat haus misalnya, kemudian kita diberi minum, kemudian kita berterima kasih, tetapi kita malah nantang orang itu gitu. Atau bahkan, atau misalnya ketika orang itu meminta bantuan untuk, katakanlah untuk pinjam apa gitu, pinjam sandal misalnya, untuk sekedar misal berwudu atau meminjam apa gitu, terus kita tidak turuti, ya kayaknya agak tidak sopan juga gitu kan, tidak sopan gitu. Kemudian ini kan Tuhan kita kan, Allah ya, Allah itu kan memberikan nikmat yang banyak, kemudian kita disuruh bersyukur. Nanti ketika kita disuruh bersyukur itu, Allah akan memberikan nikmat, kemudian ketika kita terus taat kepada Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat nanti gitu. Maka ketika seperti itu ya, masa kita tidak bersyukur, masa kita bersyukurnya hanya dengan mengucap alhamdulillah saja, sedangkan sholatnya mungkin ditinggalkan, zakatnya tidak dikerjakan, kemudian puasanya tidak dikerjakan juga. Nah, berarti seperti itu ya sama saja tidak bersyukur juga, tidak bersyukur. Ketika tidak bersyukur seperti itu, ya maka Allah itu mengancam. Allah itu mengancam ketika kufur, kita kufur nikmat, maka Allah mengancam akan memberikan azab yang sangat pedih, azab yang sangat pedih. Maka
eh, syukur itu ya sebanding ataupun harus juga diikuti dengan ketaatan kepada syariat Allah, menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Syukur itu harus diiringi dengan itu juga. Tidak boleh syukur itu ya malah diiringi dengan kufur, malah diiringi dengan kemaksiatan. Maka ya dapat dikatakan syukurnya itu syukur ngece, syukurnya itu menghina gitu. Artinya dengan bahasa lain ya kita bersyukur sekaligus kita bertakwa, bersyukur dan bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka ya walaupun kita sebagai manusia tempatnya salah gitu kan, masalah ya, tapi usaha kita itu jangan usaha untuk salah. Usaha yang kita lakukan itu ya usaha untuk takwa, usaha untuk takwa, berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita berusaha seperti itu, berusaha bertakwa, ya maka insya Allah kita ternilai sebagai orang yang bersyukur. Dan ketakwaan kita itu ya ketakwaannya jangan hanya ketakwaan di sisi individu saja, jangan hanya ketakwaan atau ketaatan dalam bentuk ibadah langsung saja, ketaatan juga ketaatan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Allah mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk memasuki Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan kafahnya Islam itu ya semuanya. Dalam kita bermuamalah, ya tidak bermuamalah dengan yang Allah tetapkan sebagai maksiat gitu ya. Kita tidak boleh melakukan perjudian gitu kan. Kita juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang goror atau muamalah yang goror. Itu juga termasuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kita tidak, atau kita menjauhi riba misalnya, itu juga termasuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kita misalnya tidak melakukan kecurangan dalam jual beli misalnya, itu juga termasuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita tidak melakukan korupsi, itu juga termasuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi syukur itu ya harus dibarengi ataupun harus dilengkapi dengan ketakwaan syukur itu. Maka syukur pun ya dimensinya tidak hanya dimensi individu, tapi juga dimensi ketika kita bermasyarakat, ketika kita bernegara pun ya harus ditunjukkan rasa syukur kita dengan menjadikan kehidupan individu kita, kemudian kehidupan masyarakat kita dan kehidupan bernegara kita yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah atur gitu. Jadi syukur itu ya dimensinya sangat luas, karena konsekuensi dari syukur ya harus dilengkapi dengan ketakwaan kita kepada Allah, baik ketakwaan individu, ketakwaan bermasyarakat maupun ketakwaan dalam bernegara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendalaman dari Pak Guru Sihi ya. Apa yang pecah? Kami Pada pecah ya. kami
Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi Pak Gursi telah memaparkan ya, terkait dengan syukur itu dimensinya luas ya. Jadi bisa terkait dengan ketakwaan yang kafah terhadap keyakinan kita itu. Silakan Kang Hamzah. Pendapat. Jadi ngobrol semua ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan namanya bertiga. Di bawah santai aja ya. Santai aja, santai. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang betul dijelaskan tadi oleh Ustadz Abah Anggu, Ustadz Sili itu sangat menarik dan sudah dalam banget sebetulnya, sudah bagus. Dan yang terjadi di kebanyakan masyarakat itu memang ya, jadi bentuk syukur tuh kayak ada sedikit melenceng, kemalasan, malas, jadi kayak malas ya, syukurin apa adanya gitu, jadi kayak bentuk menyerah gitu dengan yang tidak sesuai Islam gitu. Jadi seakan-akan tuh kalau kita tidak taat tuh syukuri apa aja lah yang ada, jadi miskenen kita mah kayak konon bonge atau gimana gitu, riben maning gitu kan, syukuri apa baik lah. Itu mah refleksi dari pasrah gitu. Iya, jadi apa ya, Bukan kayak syukur. kayak gimana ya maksudnya tuh, ya seakan-akan tuh itu juga bentuk bahwa menerima itu tuh bukan di samping pasrah, juga dia mensyukuri apa yang ada gitu. Jadi yang ada di sini tuh seakan-akan tuh tidak tepat dengan Islam pun, tidak sesuai syariah Islam pun, ya nggak apa-apa lah. Gimana lagi? Misalkan ada yang contoh ya kalau misalkan sudah bergelimang dengan riba gitu ya gimana lagi? Udah syukurin aja lah. Pekerjaan ini udah tanggung, syukuri aja, gitu kan gitu. Padahal udah itu jelas pekerjaan yang misalkan kategori bergelimang berkecimpung dengan riba gitu. Entah itu di bank atau bagaimana bagian apanya gitu kan. Tapi kebanyakan itu dibilangnya bahwa itu udah syukurin apa pekerjaan yang ada gitu. Jadi seakan-akan syukur itu tidak berubah gitu, tidak mengalihkan pada hal yang sesuai Islam gitu. Jadi padahal perintah Allah ini kan, Allah itu kan memerintahkan itu berarti kan untuk kembali kepada Islam, bukan kembali kepada bukan yang selain Islam kan. Makanya Allah memerintahkan syukur itu ya harus kembali kepada Islam, syukur yang sesuai Islam. Tapi kebanyakan sekarang kan seperti itu, pekerjaan yang jelas-jelas berkecimpung dengan riba, misalnya bergelut dengan riba, itu baik dalam hal apapun gitu. Sekarang kan udah syukurin aja lah pekerjaannya. Nah, apalagi yang sudah meminjam ke bank harian keliling, ya mau keliling mau itu kan, ya sekarang kan seperti itu, udah syukurin apa yang ada lah gitu. Udah kayak gini kok saya mah seperti ini, jadi konotasinya tuh kesana gitu. Di samping tidak ada rasa takwa, tawakalnya nggak ada gitu. Jadi sudah begitu saja gitu. Akhirnya konotasi syukurnya itu kepada hal-hal yang negatif.
dibawa hal yang tidak baik. Kadang ada yang berperilaku buruk, ya apapun gitu, sudah jelas-jelas diingeti misalnya. Ya jangan, misalkan yang mabok, ya bermanik lah, ya. Syukuri bela, Iya. uang kayak ini. Ini tadi hal yang melenceng ya. Iya, jadi Mas jangan bilang melenceng. iya. Ada satu bentuk rasa syukur, tapi yang apakah itu melenceng itu? Iya, jadi Adat- disematkan gitu. Adat misalkan ya, Iya. sedekah bumi, ada syukur tuh. Iya. Ada lagi Betul. ya apa pengajaran gitu ya. Iya. Itu refleksi daripada syukur yang Iya, menyematkan yang tidak sesuai enggak, Islam. gitu ya. Kan harusnya Itu kan, perintah Allah syukur itu kearifan budaya Iya. lokal, tapi iya. ya esensinya tidak ada perintahnya gitu. Iya. Karena perintah syukur itu kan datangnya dari Allah. Allah itu pasti kan memerintahkan itu harus kembali kepada Islam, bukan kembali kepada adat istiadat. Maka perintah Allah untuk bersyukur itu ya kembali kepada Islam. Bagaimana sesuai Islam syukur itu? Kan bukan kembali kepada adat istiadat atau norma atau apa budaya, tidak. Bagaimana sesuai Islam? Karena perintah di sini kan di dalam Al-Quran, bukan di dalam kitab yang lain. Kalau Quran itu kan pedoman hidup umat Islam, bukan pedoman umat yang lain. Maka kembali kepada Islam, bagaimana syukur itu. Kalau bentuk yang lain tidak sesuai Islam, ya harus kembali. Bagaimana sesuai Islam ini? Sesuai Islam enggak yang kita lakukan gitu kan. Nah itu kan kadang seperti itu. Jadi bentuk-bentuk apa ya, menyematkan syukur itu yang sekarang apa ya, gimana ya, jadi seakan-akan hal biasa gitu, banyak menggunakan kata-kata yang seharusnya Islam itu digunakan untuk hal yang buruk. Contoh. Iya, seperti tadi syukur itu gitu. Duit oli nyolong bega, bersyukurlah semuanya gah beli. Menyolong beri. Ya misalkan oli misalkan ya, oli nyopet misalkan. Oli semuanya ya bersyukur be, jadi semuanya ke oli ya kok, daripada orang oli ya, daripada kok digebuki ya. Gagal. Ya kan kayak konon kan. Iya. Misalkan korupsi, ya bersyukur be, jadi semuanya gak masih untung. Iya. Modalnya pira aja nyalon akan gitu, nyalon wingi kah aja. Iya. Bersyukur be aja semuanya gak oli. Jadi anggota dewan. Iya kan, modal kampanye pira aja, modal atributnya pira, modal melekannya pira. Iya kan, balik modal semuanya gaji untung jadi. Bersyukur be gitu. Syukur ya. Nah itu jadi tidak sesuai Islam. Jadi padahal kalimat syukur itu kan datang dari Islam. Ya harus kembali kepada Islam. Bagaimana? Itu yang sekarang apa ya, menebeng kalimat Islami tapi digunakan kepada yang hal yang buruk. Padahal itu kan kalau kita sebut penistaan nggak tahu apa penistaan atau bukan itu. Ngece ya. Iya. Dan apa? Iya kan? Menghina. Iya kan? Ya kalau kita menyematkan seperti kemarin Halloween, siapa yang menyematkan Homer ditulis Nabi Muhammad, Maria kepada hal-hal buruk kan? Itu kan ngece berarti, menghina. Nah bagaimana seperti tadi kalimat syukur ditempatkan kepada hal-hal yang tidak baik kepada gitu. Itu sekarang banyak. Begitu. Ya itu karena pembiaran ya. Karena dakwah yang belum sampai pada mereka. Mungkin ya
sudah pasti orang yang berkata itu tidak memahami makna syukur gitu ya. Mungkin konotasinya sebenarnya bukan syukur sesungguhnya, tetapi apa ya, bahasa lainnya tuh mungkin ya lumayan lah, mungkin gitu, lumayanan lah sebenarnya, tetapi disematkan dengan syukur lah. Pasti Syukur kalimat juga. awamnya itu syukuran. Syukuran, ada annya. Syukuran. Terus kalau misalkan ada kenaikan pangkat atau apa gitu kan. Iya. Iya kan? Padahal itu dalam Gue pekerjaan yang berkecimpung riba nih. naik pangkat, ya. Pangkat, akhirnya Direktur gitu. iya. Syukuran yuk. Ini kan kategori yang Cukup mobil ya. Gitu, syukuran. oli utang. Mobil oli utang ribawi. Syukuran disebutnya kan. Iya. Itu kan disematkan hal-hal yang buruk sekarang. Ditempatkan kepada hal-hal yang tidak baik. Padahal Allah memberikan kalimat syukur ini untuk kembali kepada Islam, bukan kepada yang lain. Iya, saya juga pernah ngalami itu tentang punya mobil dia. Saya nyales mobil itu. Gotong ke sana ke daerah Banten ya. Kalimping apa mana Pandai bilang itu. Saya tuh ditargetin, kalau kamu mobilnya lewat dari jam 12 jangan kesini, pulang aja. Saya gitu ya. Oh, sama supir tuh nganter mobil. Sampai sana, sampai rumahnya tiba-tiba baru turun dilemparin uang, lemparin apa receh tuh sama beras. Masak. Apa itu sih? Segating kalau ini. Nggak tahu, pokoknya kaget saya tuh, baru tahu gitu. Terus supirnya juga sama, di mobilnya supir orang yang itu, orang rame-rame apa tuh? Ya itu bentuk syukur yang karena punya mobil udah dapat kredit, ya. Di itu kan Dipencahin di itu di apa depan tuh, gitu. Telurnya. itu. Jadi menyematkan kalimat Islami yang difirmankan oleh Allah itu kan harus kembali kepada Islam, tapi diperuntukkan, ditempatkan kepada hal-hal yang tidak baik. Ini bentuk penistaan atau bagaimana ini sebetulnya? Ini kan tidak baik. Harusnya jangan kalimat syukur yang digunakan. Gitu. Apa tuh tadinya? Ya cari yang lain. Apa tuh cariin? Cari ide yang lain gitu. Ini kan kalimat syukur itu dari Allah. Jangan sembarangan gitu. Menggunakan kalimat syukur ditempatkan hal yang tidak baik. Kan tidak mau kita sebagai orang Islam, masa Allah memerintahkan Islam kepada Islam untuk ditempatkan kepada hal yang buruk? Kita tidak mau kan? Itu sekarang. Jadi bagaimana seharusnya? Ayo. Menggunakan kalimat itu. Jangan. Ya, Kita untuk sampai ke sana itu gimana caranya? kita pikirkan bareng-bareng. Sama saja. Kita di kayak Halloween itu menempatkan Nabi Muhammad dalam hal-hal buruk, ya kan? Kita kan tidak terima. Sama saja, Nabi Muhammad itu kan membawakan wahyu dari Allah, iya kan? Ini kan Quran. Syukur itu kan kalimat yang difirmankan oleh Allah, bukan oleh ucapan manusia. Itu maksudnya sekarang. Ya. Gimana tanggapannya sih? Enggak terkait masalah menjadi problem yang dihadapi ya umat masih menggunakan salah penggunaan kata syukur di dalam
memaknai syukur itu sendiri gitu. Ditempatkan kepada hal yang buruk. Ya syukur itu kan terima kasih ya. Syukron, terima kasih ya. Dan syukur itu sudah diadopsi bahasa Indonesia, sudah diadopsi juga oleh Juga ungkapan ya, rasa bersyukur gitu. rasa terima kasih gitu ya Berterima kasih atas Itu- karunia iya itu Allah. homonim anonimnya. ya, maknanya sama antara terima kasih dan syukur. Cuman itu kan kalau yang tadi kan problemnya problem pada manusia yang tidak memahami, bisa jadi tidak memahami, bisa jadi dia paham dengan maksud menghina. Kalau misalnya yang bisa jadi tidak memahami ya kayaknya tidak terlalu masalah dari sisi orang itunya kan. Kesalahannya kan bukan pada itu ya, kesalahannya pada ketidaktahuan dia. Kalau memang ada yang seperti itu gitu. Saya juga nggak tahu itu apakah faktanya ada atau hanya Fakta syukuran. fakta yang itu yang orang nyopet bersyukur misalnya. Ya dapat seginilah syukur. Ya, Koruptor gitu ya, nggak ketangkep KPK ya syukur gitu. Nah itu bisa. Alhamdulillah gitu, udah ketangkep. Ya, yang itulah yang tadi yang real di lapangan itu kan orang yang punya mobil hasil riba kan banyak sekarang syukuran. Itu kan dia mengadakan syukuran kan ya mengadakan syukuran dengan bersedekah ya boleh saja. nah itu kan kalimat yang seperti itu loh. Masa hasil yang tidak baik itu riba itu ya. Iya, karena tadi kan unsurnya bisa jadi Dia paham, tidak paham, jadi tidak ilmunya mengetahui. belum sampai. Artinya kalau misalnya rata-rata pemahaman masyarakatnya seperti itu, tidak mengetahui bahkan atau misalnya tidak peduli ya, itu kan efek saja, bukan efek saja. Maksudnya mah kalau misalnya yang tidak peduli kan berdosa kan. Ya, benar. Ketidakpedulian itu karena apa gitu ya, bisa jadi karena pragmatis kan, karena pragmatis. Kamu orang mengkonon ya rolelo mobil, Iya, mobil, benar. Nabung sampai kapan nabung? tuku motor. Ya, yang lebih harusnya bertanggung jawab itu ya negaranya. Negaranya tidak mendidik masyarakat untuk memahami itu. Ya, abai terhadap Abai terhadap pendidikan Islam. pendidikan Islam pada masyarakat. Nah, nanti bagi yang sudah mengetahui keharaman tentang sesuatu itu tapi masih menjalankan saja ya nanti dia juga berdosa. Nah, nanti pemerintah yang tetap melegalkan ataupun tetap menghilangkan pendidikan Islam itu Terus, ya mendapatkan lebih banyak dosanya. Kan Indonesia kan penduduknya berapa? 270 juta. ya, Setiap orang menuntut kepada pemerintah untuk untuk tadi apa namanya tentang ya, ketidakpahaman mereka. Gitu. Kenapa dia sampai tidak paham? Tidak memahami terkait dengan pengetahuan yang harusnya diketahui. Kenapa tidak diterapkan pendidikan Islam sehingga kita tidak mengetahui
sehingga masyarakat umum tidak mengetahui. Dan banyak sisi lainnya juga, tidak hanya dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi juga. Kenapa pemerintah tidak menjamin kebutuhan pokok sehingga masyarakatnya harus membegal, mencuri gitu kan, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok? Padahal di undang-undang dasarnya ada ya. Ya, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dijalankan. Ya, tidak dipelihara. Ya karena yang miskinnya banyak. Nggak mampu. Yang miskinnya, apalagi versi Bank Dunia, ya Miskin. banyak, puluhan juta atau berapa juta itu. Kan standarnya kisaran hitungannya 100.000 lah per harinya. Jadi kalau misalnya Mas Hamzah di rumahnya ada 4 orang, ya harusnya sehari 400.000 penghasilannya untuk bisa dikatakan tidak miskin ya. Standar miskin apa standar tidak miskin itu? Jadi kaya dong saya. Miskin kalau di bawah itu ya miskin. Iya, 400.000 itu satu hari, bukan satu bulan. Versi Bank Dunia itu. Satu hari, bukan satu bulan. Iya. Kalau versi BPS ya, BPS itu 20.000. 20.000. Jadi cukup uang 80.000, 21.000 lah misalnya. Satu orang berarti 4 Kali orang 4. 84 ya, 84.000. Sehari 84.000 itu tidak dikatakan miskin. Versi BPS tidak dikatakan miskin. Karena mungkin ngitung makannya saja, mungkin makannya dengan tempe. Atau Makan telur. sama apa dulu makannya? Iya, magerupuk. Mama Sako. Padahal kebutuhannya tidak hanya makanan kan. Nanti ada listrik yang bayar, Iya. ada air, Air pam, ada BPJS, gas, ya. gas. Banyak. Jadi banyak kezalimannya. Berarti ngitungnya dari apa ya kayak gitu? Ya, kan variabelnya yang makannya aja kali. Ya, mungkin variabel makan saja mungkin. Makan 3 kali. Makan pun misalnya 20.000 itu Cukup 3 kali. 3 kali. Di Jakarta Ya, makan di misalnya. sini nih, makan di Jakarta. Ya, Nasi kuning aja 3.000 ya. ya di sini misalnya 3.000. 5.000 sarapan. Sarapan 5.000. Sarapan. Masih ada 15.000 kan. Makan siang ini nggak ada yang jual 5.000. Ya, 10.000. 10.000 juga ada. Itu ketoprak 10.000 ada. Toprak. Toprak 12.000. 12.000. Nanti Nasi susuk. makan malamnya nyari Kalau di Jakarta nggak tahu berapa ketoprak. Oh, ya nggak tahu. Makanya versi mana makanannya? makan malamnya 5.000 lah. 5.000 Nasi kuning lagi dapatnya. 20.000. Mie, balik makan mie. Minumnya berarti ngambil air ini, air sungai. Aduh, kasihan banget bangsa gitu. Ya bukan, kalau itu mah bukan masalah bersyukur itu, Iya, masalah hak dan kewajiban. iya. Ya walaupun dari sisi individu kan tetap harus bersyukur kan. Dari sisi individu tetap harus bersyukur, tapi dari sisi pengaturan negara ya kewajibannya bagaimana itu diselesaikan kewajibannya. Jangan menyuruh rakyat untuk bersyukur, negaranya tidak memberikan kewajibannya. Ya tentunya dari sisi Islam ya. Sisi Islam. Kalau dari sisi negara kapitalis sekuler sekarang ini ya mungkin negara dianggapnya sudah memenuhi kewajibannya mungkin. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi untuk apa? Untuk tadi menutup tadi tuh apa yang supaya terkesan pemerintah tadi Apa itu? tidak
seakan tidak bertanggung jawab lah. Nah akhirnya digunakanlah kalimat syukur tadi, syukuri apa aja lah gitu, kepada masyarakat untuk individu itu. Akhirnya tidak ada proaktif untuk mengkritik. Akhirnya seperti itu. Jadi udah monoton begitu saja akhirnya. Tidak ada, udah. Kayak gitu maksud saya tadi tuh. Ya, karena ya orang Islam itu prototipnya ya kalau dapat apa tuh kebaikan dia bersyukur gitu ya. Tetapi kalau dia dapat kemalangan dia tetap bersabar. Itu tuh sungguh prototip umat Islam tuh yang hebat gitu ya, ajaib gitu. Orang beriman, orang Islam kalau ditimpa tadi suatu kemalangan ya dia tetap bersabar gitu. Tapi kalau dapat nikmat dia orang bersyukur, itu prototipnya. Apakah ada kaitannya dengan tadi selalu dapat sesuatu syukur gitu ya. Tapi dalam refleksi dimensi ditimpa kemalangan dia malah di hari ini di zaman sekarang malah komplain gitu ya terhadap kezaliman itu gitu ya. Jadi kan udah hal yang biasa gitu. Jadi mau bagaimana lagi lah. Nah, itu tadi muncul pasrah menyerah dengan keadaan. Akhirnya kan seperti tadi kata saya tadi. Jadi kezoliman itu dinaturalisasikan. Iya, jadi seakan-akan natural gitu. Alamiah. Iya. Iya seperti itu tadi, naturalisasi. Dinaturalisasi akhirnya tuh. Iya. Udah hal biasa lah gitu. Diadopsi. Iya, hal biasa lah, udah seperti itu. Kita mah udah bersyukur aja, gimana lagi. Jadi gitu sekarang tuh maksud saya dinaturalisasikan hal-hal kezaliman. Jadi untuk membungkamnya itu dengan cara tadi, udah syukur aja yang seperti itu, masih bisa mangan, masih kebeli, mahal gak ora apa-apa, sing penting ke tuku, mahal gak ora apa-apa, sing penting ada barangnya. Kan kayak konon kok. Iya kan? Ya itu. Iya kan? Tuh ditutupi dengan seperti itu sekarang. Akhirnya dikunci, tidak ada gebrakan. Jadi bangkit. Masyarakatnya dipelihara ya kebodohannya, kemiskinannya. Dinaturalisasikan tadi, dinaturalisasi. Supaya orang-orang yang di atas itu tetap eksis gitu ya. Di situ kezoliman itu dinaturalisasi akhirnya dengan seperti tadi. Terus udah naik ke harga-harga apa-apa. Si penting ke tuku gitu. Si penting ada barangnya. Makanya kayak nandur dewek gitu ya. Cabe mahal, wih nandur dewek baik. Iya. Wih syukuri baik. Masih bisa ke tuku, wih syukuri baik. Masih ada barangnya. Kayak konon. Nah itu yang tadi saya maksudkan. Iya. Seperti itu. Ya itu sebenarnya fungsi ya yang tidak berjalan, bahwasanya rakyat itu harus diriayah gitu, harus diurus dengan benar gitu oleh penguasa. Harusnya itu tanggung jawabnya penguasa, sehingga terjamin kebutuhannya gitu ya, sehingga bukan dibuai dengan tadi wislah sekiraku bersyukur baik wis oli bansos syukuri baik plastik wis bersyukur baik aja. Nah bukan seperti itu gitu ya, bukan solusi.
Jadi akhirnya jadi orang Menang-menang yang ya, menang-menang doang. jadi kalau mau ya konsisten meriaya itu ya harus dijamin segala kebutuhan rakyat itu gitu ya. Seperti sandang pangan papannya ya safety lah. Tinggal dia bekerja gitu. Bekerja juga tidak membebankan dengan banyak ininya, jadi harus produktif dengan kinerja si orang itu, profesinya. Tukang cangkul ya dinilainya sebagai tukang cangkul, bukan ada potongan ini ada potongan itu, kemudian ya akhirnya yang dibawa pulang sedikit gitu. Wes syukuri wes semoga wes laku oleh semoga alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Iya ya, kan Padahal pengangkatan dia dipotongnya segala macam gitu, kayak buruh itu ya banyak Iya, potongan kan, begini. Ada gaji setitik gawe sih syukur be. ada PPN, ada PPH, ada segala macam. Ya kalau udah kerja pemerintah itu datang gitu. Tapi ketika dia nyari kerja nggak ada yang bantu pemerintah. Ketika sudah kerja duluan motong pajak, motong apa segala pendapatannya gitu kan. Ya kasihin dia, bangsa kita itu kerja nyari sendiri, nggak ada peran pemerintah itu untuk benar-benar membantu gitu ya. Ya hanya slogan-slogan saja, misalkan kayak pabrik sepatu di mana Rangkeng atau di Rosarang atau di Trisi manapun itu akhirnya kan bermasalah gitu ya, bermasalah karena ya itu tadi penerimaan buruh protes ya, karena orang luar bisa masuk gitu, orang dalam ya karena skillnya nggak mumpuni dengan kebutuhan, masa mau diisi orang misalkan tukang desain sepatu, orang yang tidak punya kapasitas membuat desain sepatu ya kan pasti nanti sepatunya kayak apa model gitu. Jadi tapi mereka nggak mau menuntut dengan kerja gitu, dan bisa masuk bekerja di situ ya disesuaikan dengan levelnya gitu. Kalau dia helper, dia tukang apa ya di situ lah tempatnya gitu ya, bukan ingin apa kan kebutuhannya mungkin sudah cukup gitu ya, sehingga yang diperlukan apa tenaga skill ya, entah desainer entah apa gitu ya. Jadi lowongannya itu terbatas gitu. Jadi ketidakadilan itu ya banyak. Yang protes masalah kenaikan gaji itu bukan berarti tidak bersyukur atau mengingkari rasa syukur gitu. Tidak. Jadi justru itu menuntut hak, iya kan? Yang seharusnya ditunaikan. Kalau ada yang bilang menuntut kenaikan gaji gitu kan, dengan sesuai tadi porsinya gitu. Itu bukan berarti bahwa ini wah lain syakartum kau ya jidan aku nggak ada bila syadid, wah kalau tidak bersyukur kan ada tuh di ancam di Deni. Bukan seperti itu karena kan disangkanya tidak bersyukur, padahal itu kan menuntut hak itu. Sama misalkan suami dituntut sama istrinya Pengalaman sendiri iya kan, bukan berarti istri tidak bersyukur ini salah kan. Salah kan, justru kebutuhan banyak, iya kan. Iya, ya, seperti di share itu 10.000 segala digebukin. Iya kan, jadi Ya, makanya udah 20 juta makanya ada itu bayam. makanya di situ. Jadi
ada yang beranggapan ya, atau nanti rasa syukur itu disematkan yang tidak baik, atau yang pengen apa kenaikan harga atau kenaikan gaji, disangkanya tidak bersyukur lagi kan, seperti itu. Salah kaprahnya kan akhirnya terbalik-balik tuh kayak gitu sekarang. Ya baik, masih ada? Cukup sih. Cukup ya. Baik, kita sesi pertama kita selesai ya. Kemudian kita mau lanjutkan ya tadi hal yang opini masyarakat pada umumnya, bahwasanya nggak apa-apa sih ideologinya, mau ini mau itu, sing penting mah masyarakatnya Islami gitu ya. Nah itu banyak yang berpendapat seperti itu ya, bahkan di kalangan yang mungkin sudah paham dalam sudah atau aktivis atau apa di dalam pergerakan. Kadang-kadang wadahnya sih apa boleh, yang penting diregu Islami gitu ya. Maksudnya orang melaksanakan syariat Islam gitu ya. Apakah benar gitu ya seperti itu? Misalkan ibarat tadi air jernih ditaruh di tempat yang di wadah yang kotor gitu ya. Apakah dijamin air itu akan tetap bersih ketika dikeluarkan dari wadahnya itu ya yang kotor? Masih kotor gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pandangan orang ya seperti yang saya pernah ngobrol juga sama seseorang ya, teman ya, lihat acara Dokmong katanya, yang penting mah boleh mau khilafah, mau demokrasi, mau apa sosialisme, yang penting di dalamnya itu apa syariat atau Islami lah masyarakatnya. Aneh juga ya di dalam, ya saya juga tidak menyangkal karena di tempat yang itu ya lagi nyerpis gitu komputer dan ngobrol sebentar ya, pernah nonton juga gitu, nonton Dokmong. Jadi ya, dia berpendapat gitu bahwasanya ya, mau kekilafahan, mau sosialisme, mau demokrasi, mau kapitalisme, yang penting di dalamnya itu mengamalkan Islam gitu. Nah gimana itu ya, bagaimana Islam ditegakkan di dalam sistem kapitalis gitu ya? Apakah mungkin gitu ya? Apakah bisa gitu ya? Ya mungkin dari sisi peribadatan sih oke-oke saja ya, atau dalam bentuk ibadah haji ini bisa, tapi bagaimana menegakkan sistem ekonomi ribawi gitu ya, yang mau mengubah, apakah mau di sistem demokrasi, kapitalisme, sosialisme itu tentu saja ya pasti akan menghalangi ya, terjadinya peraturan atau penegakan hukum Islam di dalam sebuah sistem yang lain gitu ya, sih menolak gitu ya. Jadi itu masih ada satu apa ya, pemikirannya masih belum nyambung, belum connect gitu ya. Nah silakan dari si mana pandangan kebanyakan opini orang itu gitu ya, memandang bahwa hal itu gitu ya dianggap menjadi serasa solusi dan benar adanya gitu. Silakan dibahas dengan Pak Gursi.
Baik. Ya, masyarakat Islami itu definisinya bagaimana gitu, masyarakat Islami. Kalau masyarakat yang banyak orang Islamnya dikatakan sebagai Islami, sedangkan ketika dia berinteraksi menggunakan riba, misalnya, ketika dia berinteraksi misalnya bebas, berinteraksi dalam bentuk BPJS misalnya, yang mengandung maisir ya, mengandung judi kan. Jadi judi BPJS itu kan yang mengumpulkan uangnya banyak orang satu negara, nanti yang dapat, yang menangnya itu yang sakit. yang fasilitasnya banyak. Yang menangnya itu yang sakit. Nah, apakah yang seperti ini yang dikatakan sebagai masyarakat Islam? Atau di satu sisi misalnya di video di medsos itu kan ada yang sedang sholat, sebelahnya sedang dangdutan misalnya. Itu apakah itu yang dikatakan sebagai Islam? Atau di sisi lain misalnya ada yang sedang mendengarkan ceramah atau bahkan takbir keliling, melantunkan takbir, kemudian diperdengarkan dengan sound system yang bersuara keras dengan bass yang mendentum kan. Kemudian orang-orang yang ikut takbir kelilingnya ikut mabok ataupun menikmati mabuk-mabukan sambil bertakbir keliling, apakah itu yang dikatakan Islam? Atau misalnya ketika orang-orang ataupun perzinaan dilegalkan dan sholat juga dilegalkan, puasa juga dijalankan, tetapi di sisi lain tadi ada zina, ada perzinaan difasilitasi, yang penting suka sama suka kan. Apakah yang seperti itu yang dikatakan Islami? Tentunya tidak akan bisa sistem sekuler itu menghasilkan masyarakat yang Islam. Tidak akan bisa komunisme itu menghasilkan masyarakat yang Islam. Tidak akan bisa, karena dari dasarnya sudah berbeda. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan definisi masyarakat kan. Definisi masyarakat yang benar itu ya ketika pemikiran, perasaan dan peraturannya sama. Jadi peraturan kita itu ya sama, yang digunakan di Indonesia itu sama. Aturannya aturan kapitalis. Ya, masyarakatnya satu pemikiran, transaksi dengan leasing ya biasa saja. Kredit yang boleh itu di bank misalnya, kalau yang nggak boleh itu yang di orang Batak rentenir itu misalnya. Nah, itu pemikirannya sama, masyarakat seperti itu, umumnya seperti itu. Itu ya lahir dari akibat dari diterapkannya peraturan, minimal ya dilegalkannya praktek riba, yaitu tidak bisa
masyarakat Islam itu lahir dari sekulerisme. Tidak bisa masyarakat Islam itu lahir dari komunisme. Tidak bisa PKI itu mendakwahkan Islam, nggak bisa. Tidak bisa partai sekuler itu mendakwahkan Islam, tidak bisa. Kalau yang didakwakan Islam yaitu hanya untuk menarik minat para orang Muslim saja, menarik minat seperti yang dilakukan oleh Marhainisme ya, Marhainisme ataupun yang dilakukan oleh Tan Malaka misalnya dengan buku Madilognya misalnya, atau yang digaungkan oleh Soekarno dengan nasakomnya, nasionalis agama komunis gitu. Ya dasar pemikiran mereka sama, yaitu materialisme dialektis dengan materialisme historis. Agamanya tidak ada sebenarnya, itu hanya untuk menarik minat saja, minat para atau minat orang-orang Islam sehingga menyetujui ide-ide mereka. Jadi ketika belum berkuasa pun PKI itu membunuhi para ulama. Pondok Gontor termasuk salah satu targetnya. Jawa Timur itu termasuk yang rame, apalagi Madiun misalnya. Nah, tidak mungkin, karena masing-masing ideologi itu saling punya aturan sendiri, punya solusi terhadap permasalahan sendiri. Tapi permasalahan solusinya itu solusi yang benar atau yang tidak, solusi yang menghancurkan atau solusi yang mensejahterakan, itu masalahnya kan. Kalau Islam ya, apalagi Islam kan, Islam wala talbisul haqqo bil batil kan? Islam itu tidak boleh dicampur aduk antara yang hak dan yang batil. Islam harus diterapkan ya semuanya di seluruh lini, di seluruh dimensi individu, dimensi masyarakat, dimensi negara. Artinya ya masyarakat Islam ya akan muncul ketika ya aturannya Islam. Masyarakat sekuler akan akan diimplementasikan ya ketika aturannya aturan sekuler. Masyarakat komunis akan muncul ya ketika yang diterapkan aturan-aturan komunis. Seperti itu kurang lebih paparan saya terkait dengan masyarakat Islam yang lahir dari apa saja, yang penting masyarakat Islam. Pernyataan saya ya tidak mungkin, itu absurd katanya. Silakan ya. Arti tadi itu soalnya Iya, ideologi boleh apa saja, yang penting masyarakatnya Islami. Ada opini seperti itu kebanyakan lah. kalau ideologi apa saja memang nggak ada juga ideologi itu Islam, kapitalis, sekuler, sosialis. Kalau ideologi apa saja memang nggak ada. Kayak teh botol aja ya, apapun makanannya minumnya teh botol gitu. Teh botol iklan anak-anak Ya, apapun ideologinya yang penting masyarakatnya Islami gitu maksudnya gitu. Ya mungkin terinspirasi oleh iklan tadi. Iya, inspirasi di situ. Jadi banyak kalau Padahal iklan tersebut hanya pilihan satu, ya kan? Teh botol itu kan, nggak ada minuman yang lain. Iya. Dia nggak mau memilih produk lain, iya kan? Iya. Walaupun kalimatnya tadi, apapun makanannya tetap kembali lagi. Harusnya
apapun masalahnya Iya kan? tetap satu solusinya Islam gitu ya. Iya. Gitu. Kalau terinspirasi dari iklan tadi gitu kan, berarti kan kembali kepada satu merek tadi kan. Dia mengambil apa gitu. Nah, kalau kembali tadi kepada ideologi, apapun ideologinya, berarti kan orang itu nggak jelas dia sendiri apa, dipertanyakan dulu. Misalkan dia apakah muslim. Nah, kalau muslim patokannya kan kita sunnah, dia mengikuti contoh suri tauladan itu kan hanya Nabi Muhammad SAW kan. Tidak ada yang lain. Apapun itu ya harus kita ikuti gitu. Dari kesehariannya, bermasyarakatnya, muamalahnya, bernegaranya. Iya. Kalau dia muslim, seorang muslim, harusnya kan contohnya ya Nabi Muhammad. Setelah itu kan apakah Nabi juga menerapkan iya kan ideologi kapitalis atau demokrasi gitu? Iya, kalau dianya seorang muslim kan lebih tua itu ya, ideologi kan? Manusia itu iya, walaupun di saat itu kan Nabi Muhammad di saat itu udah lahir ideologi yang lain kan, tapi tidak menerapkan ideologi tersebut. Tidak pernah sekalipun. Sokrates itu kan tidak menerapkan dari Sokrates atau dari Aristoteles apa dari siapa Stalin atau apa, tidak. Walaupun misalkan dia lebih tua misalkan, tapi Nabi Muhammad menerapkan Stalin. Dekat-dekat. Iya, pokoknya ideologi yang tertua lah misalnya. Itu kan tidak. Ada ideologi di zaman Rasulullah itu ada juga filsafat. Filsafat ya. Filsafat. Ya. Demokrasi. Iya, Aristoteles. Kalau sekulerisme kan lahir di abad pertengahan. Jadi belum ada ideologi ya, belum. Ya, belum teridentifikasi lah. Masih filsafat. Falsafah. Ya, falsafah. Kalau filsafatnya filsafat Yunani atau filsafat India kan. Falsafah itu. Ya kita harus ada kajian mendalam terkait dengan Persia dan Romawi kan. Terapkan ideologi apa? Yang jelas sekularisme itu ya lahirnya di pertengahan. Apalagi komunisme, sosialisme komunisme ya lahirnya setelah itu. Karena sosialisme itu kan mengkritik kapitalis. Iya, lahir dari ketidakadilan dalam kapitalis industri. Iya, maka harus dilihat dulu dianya apakah seorang muslim yang berbicara seperti tadi itu apa. Kalau misalkan seorang muslim kan harus kembali lagi gitu kan. Terus dilihat apakah tujuannya kehidupan ini seperti yang Uqdatul Kubra tadi yang kita sudah lumrah ya kita ketahui gitu. Itu kan harus jelas dianya. Nah, maka akan selesai itu. Sebetulnya kan di sana persoalannya. Kalau dia hanya menebak-nebak saja, tebak-tebakan saja bahwa mungkin dengan seperti ini kita jadi baik. Kan kebaikan itu kan ada standarnya, patokannya. Kan tidak bias. Kebenaran itu kan tidak bias. Baik buruk itu kan ada standarnya. Apa standarnya? Kan tidak menurut ini baik, menurut ini tidak. Itu kan harus jelas menurut siapa gitu. Nah, kalau menurut saya baik, menurut Pak Teguh tidak, itu kan standarnya gimana gitu. Kan harus jelas. Nah, kalau dalam Islam kan jelas. Kata Allah haram riba. Iya kan? Ya jelas. Homer haram, zina haram. Jelas. Nah, kalau misalkan dalam ideologi lain, bagaimana menghukumi tadi? Zina itu bagaimana hukumnya? Iya kan? Tidak jelas kan? Kalau standarnya, kalau dalam Islam itu haram, terus dalam ideologi lain
oh ini masih bisa ditolerir, masih bisa diatur lah, misalkan kalau Homer sekian persen dijual di mana, itu kan berarti bukan standar yang jelas, bias berarti itu kan. Masih bisa Homer nih dijual nih untuk keuntungan devisa negara masuk, berarti kan bias standarnya, kebenaran halal haramnya itu. Bagaimana disebut ideologi itu semua membawa kebaikan gitu kan, aneh pula. Menentukan kebenaran baik halal haramnya nggak jelas gitu, harus jelas dulu bagaimana ideologi itu menghukumi apa tadi, kisos misalnya yang membunuh. Kalau dalam ideologi lain, oh ini cukup dipenjara saja kan, bagaimana gitu kan, nggak jelas. Kalau orang berzina dirajam, wah kalau ideologi lain misalkan udah cukup penjara aja deh, itu berarti kan tidak jelas. Itu sih demikian. Iya, baik. Jadi ideologi ya, apapun ideologinya, tapi rakyat atau masyarakatnya Islam itu terbantahkan ya, bahwasanya akan terjadi satu kontradiktif ya ketika penerapannya dilakukan gitu ya. Ya seperti tadi ya, salah misalkan orang Islam ingin bebas riba, tapi faktanya negaranya membolehkan gitu ya. Ya bagaimana terjadi masyarakat yang Islami kalau begitu gitu. Kalau masyarakat Islami dalam skup kecil ya bisa jadi misalkan orang Islam cuma ngumpul gitu, menjalankan syariat, kemudian berdagang di antara mereka, bisa jadi. Tapi kalau dalam skup yang luas itu kan, apalagi skup dunia dia menggunakan kapitalisme gitu. Ya bagaimana Islam itu akan bisa dilaksanakan semua ya aturan-aturannya, pasti terkendala banyak karena sistem yang berlaku membolehkan apa yang dilarang gitu ya. Seperti itu, jadi dilemanya begitu ya. Jadi terkait dengan opini umum masyarakat itu, yang penting malah Islami masyarakatnya, yaitu dia ada pemikiran yang terputus ya, jadi tidak connect gitu ya. Mana bisa gitu sebuah masyarakat Islami di dalam wadah yang tidak Islami gitu ya, akan terjadi kontradiktif gitu di dalamnya gitu ya. Jadi gitu, jadi suatu ibaratnya tanaman yang bagus ditempatkan di tempat tanah yang kering gitu ya, tanah yang tidak subur, ya akhirnya mati juga ya, karena lahannya tidak subur gitu ya, kurang. Jadi seperti itu mungkin. Sihir ya Pak Guru. Nah, kita cukupkan dulu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas dua topik, dua tema. Yang pertama tentang syukur, yang kedua tentang opini umum terkait dengan apapun ideologinya, apapun sistemnya, yang penting masalah Islami. Jadi terbantah bahwasanya pendapat tentang apapun ideologi tadi itu terbantah ya, karena tidak mungkin itu sebuah sistem pemasyarakat Islami ada di sistem yang lain gitu ya. Jadi tadi seperti ibarat tanaman yang baik yang
berada dalam lahan yang kering yang tidak ada unsur hara di dalamnya untuk bertumbuh, sehingga tumbuhan yang baik pun akan mati gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Baik, saya kira pertemuan malam ini Dokmong Live dicukupkan dulu sampai di sini. Semuanya untuk Dakomang Indramayu kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.